Halo semua, saya Stefanus bersama rekan saya Reza dari kelompok 2 LB40 Computer Engineering. Sekarang kami akan menjelaskan tentang basis ortogonal dan basis ortonormal serta proses Gram-Schmidt. Pertama, kita mulai dengan basis ortogonal. Basis ortogonal adalah sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam jika semua pasangan vektor yang berbeda berada di dalam himpunan tersebut. Lalu ada syarat untuk memenuhi apakah pasangan vektor tersebut ortogonal, yaitu pasangan vektor tersebut harus 90 derajat atau saling tegak lurus. Kalau kita masukkan rumusnya ke A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos 90 derajat, itu menghasilkan A kali B sama dengan 0, supaya pasangan vektor tersebut ortogonal. Contoh, kita punya vektor A yang himpunannya 1, 5, 6 dan B itu himpunan min 5, 1, dan 0. Lalu, apakah kedua vektor tersebut ortogonal? Kita masukkan aja rumusnya. A kali B, jadi himpunan 1, 5, 6 dikali min 5, 1, 0. Maka jadi min 5 tambah 5 tambah 0. Karena hasilnya 0, maka terbukti kedua vektor tersebut ortogonal. Berikutnya basis ortonormal. Basis ortonormal adalah basis yang terdiri dari himpunan ortogonal dan semua panjang vektornya itu harus satu. Contoh, kita punya vektor E dengan himpunan 1, 0, 0 dan vektor F dengan himpunan 0, 1, 0. Lalu apakah kedua vektor tersebut ortogonal dan ortonormal? Kita membuktikan dulu kalau vektor E dan F itu ortogonal dengan masukkan rumus A kali B sama 0. Jadi E kali F masukin jadi himpunan 1, 0, 0 dikali 0, 1, 0. Nah, hasilnya 0 tambah 0 tambah 0, hasil 0, berarti ortogonal. Lalu apakah itu ortonormal? Kalau kita ingin mengecek ortonormal, kita cukup menghitung panjang vektornya. Panjang vektor E dan F-nya. Panjang vektor E, masukkan saja AK dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Maka hasilnya akar 1 dan hasil 1. Lalu panjang vektor F, masukkan saja AK dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya akar 1, maka hasilnya 1. Karena keduanya ini sama 1, maka kedua vektor tersebut ortonormal. Jadi saya akan menjelaskan tentang Gram-Schmidt process. Cara untuk memakai Gram-Schmidt process itu, kita bisa memakai sebuah vektor yang di sini yang tidak ortogonal. Dan kita juga bisa membuat sebuah ortonormal base dari yang set yang yang bisa dibuat jadi basisnya yang ini, yang ortogonal. Oke, jadi saya akan menjelaskan dari rumus yang pertama. Jadi kita akan mencari yang ortogonal basis saat awalnya, dan ini adalah rumusnya. U1 sama dengan V1, jadi yang ini untuk yang pertama mereka akan bersama. Yang kedua, untuk mencari yang U kedua, ortogonal basis yang kedua, kita mencari V2. Kita ambil yang dari kumpulan ini, V2 dikaliin sama U1 sama dinormalize yang ini, kita akan mendapatkan yang ini, yang dibagikan, yang square root dari U1 dikaliin dengan U1. Terus kita akan kaliin yang sisanya dengan U1. Yang V3 kita akan mendapatkan dari V3 kali U1, terus dibagikan sama dengan yang normalize U1 pangkat 2 juga, sama kayak yang awal yang ini kita bagikan dengan U1, dan ini yang keduanya kita dikurangin dengan U2. Dan terus ini untuk mencarikan orthogonal basis. Dan untuk mencari ortonormal, kita punyain U1 yang ininya, yang U1 yang kita awal ketemu yang di sana, kita
square root dengan yang di sini yang U1 kali dengan U1. Dan yang ortonormal yang kedua U2 dibagi dengan square root U2 kali U2 dan U3 dan yang ketiga U3 dibagi square root U3 dikali U3. Oke. Jadi ini saya akan mengambil contohnya. Jadi untuk mencari contoh soalnya kita mendapat yang basisnya ini saja. V1 1 min 1 1, V2 1 0 1, V3 1 1 2. Kalau mencari yang U1 kita ambil yang dari V1, emang sama ikutin yang tadi rumusnya. Terus yang V2 kali V1, yang V2 kurangin V2 kali V1 dibagi U1 kali U1, dan kita mendapatkan yang sisanya ini 1/3, 2/3 sama 1/3. Ini kita taruhin nomornya dan kita aplikasikan, taruh di sini, dan ini jawabannya. Yang ketiga ini V3 kurang V3 dikali U1 dibagi U1 kali U1, terus dikurangin V3 kali U2 dibagi U2 kali U2. Terus sisanya dikaliin V2 yang sebelumnya juga dikaliin V1. Dan kita diaplikasikan dengan apa yang kita dapat yang sebelumnya sama yang di atas sini. Dan kita mendapatkan minus setengah, 0 sama setengah. Dan ini adalah jawaban yang terakhirnya. Yang terakhir kita akan mencoba mencari ortonormal. Saya sudah menuliskan semuanya sama yang ortogonal juga. Untuk mencarinya U1 pertama kita akan mencari yang di bawahnya ini. Kita bagi, dinormaliskan di square root U1 kali U1 sama dengan square root 3. U2 1/3, 2/3, 1/3, U2 di square root di sini lagi, U2 kali U2 sama 2/3 sama dengan U3 kali U3 di square root kan jadi square root setengah. Dan apa yang kita bisa dapatkan dari yang U1, karena U1 kan kita udah mendapatkan dari yang pertama ini, sama U2 juga kita sama mendapatkan, U3 juga mendapatkan dari sini. Jadi yang U1 per square root per 3, 1 per square root 3 minus 1 square root per 3 juga sama 1 square root per 3 dan sebagainya. Dan ini adalah jawaban untuk mencari orthonormal base. Jadi habis selesai ini kita akan mendapatkan apa yang dibilangkan Gram-Schmidt untuk ini adalah mencarikan Gram-Schmidt untuk ortogonal dan ortonormal. Thank you. Jadi dua aplikasinya ortogonal dan ortonormal itu salah satunya dengan menggunakan Gram-Schmidt process bisa melakukan QR decomposition. Ini bisa bercepatan untuk melakukan prosesnya QR decomposition. Dan yang kedua adalah polarisasi di dalam sebuah sistem antena. Jadi dua signal yang ditransmisi dalam polarisasi yang berbeda bisa dipakai dengan frekuensi yang sama untuk meningkatkan kecepatan data. Dan ini dua adalah aplikasinya untuk ortogonal dan ortonormal basis. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami.